Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa dimanapun berada, murid dan santri, video dengan judul peradaban baru bagian yang ke-15 diberi judul oleh guru kata rusak. Video ini masih terangkai dari video yang bagian ke-14 dan ke-13. Dari video sebelumnya sudah diterangkan guru bahwa kalian para pemirsa sudah tahu bahwa kerusakan bangsa manusia dikarenakan cara berpikir beragama yang salah. Sehingga menjadikan kerusakan semesta, menjadikan kerusakan bumi, menjadikan kerusakan perilaku manusia. Itulah problem awalnya di situ. Maka sejak awal sudah dididik oleh guru, dialur mulai peradaban bagian 1 dan seterusnya. Itu alurnya seperti itu. Yang dimaksud dengan judul peradaban baru volume 15 rusak ini, coba para pemirsa agar kalian sadar ya, tahu kesalahan bangsa manusia seburuk, sefatal apa. Coba masih ingat tentang judul, tentang pemahaman berapa persen bangsa Indonesia gila dan sejak tahun berapa. Sehingga manusia itu melakukan apapun tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah mengerti bahwa dia adalah salah. Satu contoh diulaslah, semoga para pemirsa mampu membuka pikiran, mampu membuka pendengaran. Sehingga hati kita akan menyadari bahwa memang kita semua adalah salah semua. Kesalahan pada dasarnya bukan dari kita. Adanya kesalahan yang sejak lampau, yang memang belum terkupas, yang belum terkuak, dan belum ada yang menerangkannya. Artinya bagi siapapun yang sudah mengerti atau merasa bersalah, tidak usah malu karena ini salah semua. Kekecewaan bangsa manusia. Karena apa? Faktanya yang kita imani, yang kita percayai, yang kita harap semua adalah salah dan kaprah, semua adalah palsu dan hoax. Satu contoh dengan kata agama. Pahami betul-betul para pemirsa. Agama ditulis dengan suatu surat dan ayat. Satu contoh, guru mengajak berpikir. Ada suatu kalimat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Manusia menyadari, bahkan manusia mengilustrasikan, tiada daya dan upaya kecuali semua karena Allah. Ada lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua di atas namakan Allah karena semua asalnya dari sana dan akan kembali ke sana. Ada lagi yang mempunyai statement dan keyakinan semua atas kehendak Allah. Ada lagi manusia mengilustrasikan dengan hayalannya semua atas ridho Allah dan semua atas izinnya Allah. Bila itu sekilas kalian dengarkan, sekilas diucapkan bangsa manusia, itu sesuatu hal seakan-akan indah. Tapi kalian tidak akan pernah tahu di belakang itu ada apa. Diulas oleh guru agar para pemirsa paham. Satu contoh manusia belajar agama, ada meyakini bahwa semua itu kehendak Allah. Semua atas izin Allah. Satu contoh analisa. Yang satu bertuhan atas nama Allah. Yang satu ada makhluk yang tidak bertuhan sama sekali. Lihatlah para pemirsa. Ada dua makhluk, ada dua manusia, yang satu mengimani, mempercayai, selalu diatasnamakan izin Tuhan atau izinnya Allah.
Semua kehendak atas kendalinya Dia. Satu contoh, kedua-dua manusia itu ada di dunia. Tatkala ada di dunia, manusia itu melihat suatu peristiwa adanya petir, geladar. Apa para pemirsa? Kedua manusia, yang satu mengucapkan astagfirullahaladzim, yang satu kadang mengucapkan bahasa yang lain Allahu Akbar. Mungkin yang beragama mengatakan juga bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya gara-gara ada petir. Meyakini bahwa itu kehendak Allah. Sedangkan yang satu manusia yang tidak percaya agama, yang tidak percaya hal-hal seperti itu. Tatkala ada peristiwa seperti itu, dia mempelajari. Mengapa kok ada petir? Dari awal pertama sudah berbeda perilakunya. Lantas ada lagi peristiwa. Ada rumah terbakar. Ada kebakaran rumah. Tatkala yang beragama mempercayai atas nama agama dan atas nama Tuhan. Yang dipikirkan hanya semua sudah kehendak Allah. Bagi orang yang tidak percaya agama, dia mempelajari dan menganalisa kenapa dan mengapa rumah itu terbakar. Sehingga manusia yang tidak percaya akan Tuhan, yang tidak percaya akan kata dan bahasa Allah, manusia itu menggali dan mempelajari mengapa kok bisa. Sehingga dia mengetahui dari kesalahan atau sesuatu perbuatan yang salah menjadikan kerusakan, menjadikan kebakaran suatu rumah. Bagi yang ahli agama hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua kehendak Allah. Bagi manusia yang tidak percaya Tuhan, sehingga dia menemukan jawabannya, sehingga dia mengerti sebab musababnya. Dengan mengerti itu, sehingga orang yang tidak bertuhan, dia mampu menemukan sesuatu penemuan, disebutlah suatu metode atau cara atau alat atau teknik, agar benda atau rumah agar tidak terbakar lagi, sehingga manusia yang lain tidak menjadi rusak dan manusia tidak akan menjadi sakit karena penemuan dari hasil-hasil peristiwa itu. Bagi manusia yang gila, yang selalu percaya Tuhan dan agama, dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua atas izin Allah. Tatkala manusia semua diyakini atas izin Allah, otaknya mati dan bebal menjadikan kerusakan. Tidak akan pernah ada solusi. Tidak akan pernah mampu mengatasi kebutuhan bangsa manusia itu sendiri. Tahun depan ada kebakaran lagi. Bagi manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak percaya dalil-dalil agama, tatkala ada kebakaran, orang manusia yang tidak percaya agama mampu dan bisa membawa alat sebagai pemadam kebakaran. Bagi manusia yang percaya Tuhan atas nama izin Tuhan, semua atas kehendak Tuhan, ada rumah terbakar, dia hanya bilang astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah itu terbakar, penghuninya terbakar. Itulah sedikit keterangan dari video ini. Tapi kalian para pemirsa mampu membedakan. Dengan adanya bahasa agama mengatasnamakan Tuhan, otak menjadi rusak.
peradaban menjadi rusak. Lantas peradaban seperti ini, perilaku seperti ini, mindset seperti ini, iman seperti ini sudah 1400 tahun. Maka rusaklah peradaban bangsa manusia, khususnya di bumi Pancasila. Lantas bagaimana para pemirsa? Tatkala manusia sudah terobsesi dari dogma-dogma yang tidak jelas, sesuatu hal yang tidak bisa diterangkan, bahwa suatu peristiwa yang buruk diatasnamakan kehendak Allah, semua atas izin Allah. Di dalam pikirannya mereka-reka, agar tahun depan tidak terbakar rumah itu, pikirannya pasti mengarah senyawa. Di mana tulisan dan kata Allah ditulislah di dalam kitab-kitab yang ada, kitab agama Islam. Dan tulisan itu dibaca dan dibunyikan di kelompok-kelompok orang-orang yang katanya mengerti dan mengaji kitab Al-Quran. Manusia yang berhayal tentang agama dan Tuhan berhalusinasi agar tidak terjadi kebakar lagi, karena yang menjadikan kebakaran itu atas izin Allah. Sehingga manusia yang mempercayai agama, dia akan mencari tulisan dan kata Allah yang ditulis dengan bahasa Arab. Sehingga dia menciptakan karya dengan huruf-huruf dan tulisan Arab, ditulislah di suatu kertas. Sehingga tulisan Arab seperti itu ditempelkan di pintu-pintu rumah itu. Bahkan ada yang ditanam. Karena kebodohan sudah parah, yang punya rumah pun dalam kebodohan terbakar lagi. Tatkala seperti itu dan berkali-kali peristiwa seperti itu tidak akan pernah ada solusi. Tanpa sadar dan tidak disadari, mau dan tidak mau, manusia pun akan bingung dengan dirinya sendiri. Mengapa tulisan dan kata Allah sudah saya paku di depan rumah, di depan pintu, bahkan saya tanam, bahkan saya bunyikan berkali-kali masih tetap terbakar? Manusia itu akan bimbang. Barangkali ada orang atau manusia yang lebih dekat daripada Allah. Datanglah dia kepada sosok yang diyakini dekat kepada Allah. Agar rumahnya tidak terbakar, dia pun mendatangi orang-orang seperti itu. Sehingga dia minta tulisan-tulisan yang bertulisan bahasa Arab. Ditempelkan lagi di pintu-pintu itu. Ditanam lagi di tanah rumah itu. Yang mencari pertolongan juga sudah buta. Yang menolong pun dalam kebutaan. Terbakar lagi. Hal-hal seperti itu terjadi terutama di negara kita. Itulah menandakan bahwa dengan pemahaman agama yang salah kaprah 1400 tahun. Pikiran manusia setak. Kesalahan yang tak akan pernah bisa dibenahi. Peristiwa yang buruk terulang dan terjadi terus dan terus menerus. Karena kalian meyakini semua atas izin Allah. Itulah kalian tidak akan pernah mengerti hukum alam. Anda tidak mengerti hukum metafisika. Anda tidak mengerti hukum kimia. Karena di dalam kitab Anda tidak pernah diterangkan seperti itu. Sedangkan kehidupan bangsa manusia, banyak hal yang harus Anda siapkan, banyak hal yang harus Anda pahami dan untuk dijalankan. Peristiwa seperti ini terjadi di negara kita, di lingkungan Anda. Maka kerusakan dan terus dan menerus tidak akan pernah ada solusinya. Karena Anda meyakini keburukan, karena itu kehendak izinnya Allah.
Lantas bagaimana guru? Maka guru sudah menerangkan kalian bisa mengukur rusak seperti itu. Maka umat yang beragama Islam mengapa tidak bisa berubah? Karena kalian terkungkung dari kitab yang seperti itu. Kalian terjerumus atas dalil-dalil itu. Tatkala umat yang mempercayai kitab, meyakini dirinya paling benar, kehidupannya rusak, tidak ada solusi. Kesalahan berkali-kali, tidak ada jawaban dari Tuhan. Terpaksalah orang yang mempercayai Tuhan dan mempercayai agama itu, mau dan tidak mau, dia minta pertolongan kepada orang yang tidak bertuhan. Sedangkan orang yang tidak bertuhan, kalian backlist, katanya murtad, katanya tidak diterima Tuhan, katanya masuk neraka. Faktanya dan buktinya orang-orang yang beragama, kehidupanmu lebih mudah dibantu dari orang-orang yang tidak beragama. Masihkah kalian berkuar-kuar mengimani suatu tulisan yang tidak berguna? Sesungguhnya kalian adalah terpelosok dan tersesat dari pemahaman kitab yang salah kaprah. Orang-orang yang dalam kesesatan kau angkat menjadi guru Anda. Kitab yang tak akan pernah ada tahu siapa yang membuat, kalian puja dan kalian dewa. Itu hanya sebatas teks. Itu hanya sebatas coretan orang-orang terdahulu. Mengapa Anda mengimani sekuat itu? Apakah pikiran para pemirsa lebih rendah daripada tulisan orang-orang terdahulu? Sesungguhnya pikiran bangsa manusia adalah rahmat tertinggi bangsa manusia itu, bila kalian mampu dan menggunakannya. Namun bila pikiran manusia rahmat yang tertinggi bagi manusia, kalian bunuh dan kalian dibunuh pikiranmu dengan tulisan orang terdahulu. Maka rusaklah kehidupanmu, hancurlah kehidupanmu, hancurlah peradabanmu, hancurlah perdaganganmu, rusaklah tubuhmu, rusaklah keluargamu, bahkan sampai negara kesatuan Republik Indonesia rusak poranda sampai tahun 2023 ini. Itulah murid para santri betul-betul dipahami. Melalui video ini guru berpesan, khususnya murid dan santri, jangan terjebak lagi, jangan terkungkung lagi. Tinggalkan hal-hal seperti itu. Contoh melalui video ini sudah aku terangkan dengan jelas. Gara-gara pemahaman yang salah, Anda tidak akan pernah mampu menyelesaikan tanggung jawab di dunia. Semoga video ini mampu membuka cara berpikir kalian. Dengan sangat terpaksa kalian harus meninggalkan hal-hal yang tidak berguna itu. Kalau toh kalian masih tidak percaya, orang-orang yang Anda yakini, kalian yakini, yang Anda imani katanya mengerti kitab, yang katanya ngerti Quran, yang katanya ngerti Islam. Sesungguhnya orang itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Orang-orang itu pun tidak akan pernah peduli kepada murid dan santrinya. Lantas masihkah kalian percaya dengan orang-orang seperti itu? Para murid dan santri dan pemirsa, pahami betul-betul nasihat video ini. Karena peradaban ini sudah masuk dalam peradaban yang baru. Agama yang Anda yakini, agama 1400 tahun, agama itu sudah usang. Agama itu sudah punah. Kita masuk di peradaban yang baru. Bangsa manusia yang ke depan tidak akan seperti tahun-tahun kemarin. Mau dan tidak mau manusia sadar dengan sendirinya. Tinggal kalian mau sadar atau tidak. Bila kalian tidak mampu merubah dirimu, kalian mencelakakan dirimu, mencelakakan generasimu, mencelakakan anak-anakmu. Karena sesungguhnya Anda sudah tahu bahwa 1% pun agamamu tidak akan pernah membantu kamu. Agama hanya digunakan orang-orang tertentu untuk merekrut orang-orang, hanya untuk menghasilkan rupiah-rupiah, hanya untuk dirinya dan keluarganya. Sesungguhnya kalian hanya sebagai alat.
sebagai sapi perah bagi mereka. Tapi mengapa kalian selalu membela orang-orang seperti itu? Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Semoga video ini mampu merahmati kalian. Semoga suara ini mampu memecahkan pemikiran Anda. Sehingga kalian layaknya mutlak menjadi manusia yang mampu berpikir. Manusia yang mampu menggunakan akal pikiran. Itulah rahmat yang tertinggi bagi bangsa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.